Pernah tidak kalian membayangkan bagaimana sebuah negara yang dulunya dipimpin oleh pedang para samurai kini berubah menjadi salah satu pusat inovasi terbesar di dunia? Di balik kemegahan modernitasnya hari ini, ada cerita panjang tentang transformasi sistem pemerintahan dan fondasi pendidikan yang kokoh. Periode Kekaisaran awal. Jepang awalnya diperintah oleh Kaisar atau Tenno yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari, yaitu Amaterasu. Pada periode ini, Kaisar memegang kekuasaan tertinggi, tetapi secara bertahap mulai kehilangan kendali atas pemerintahan karena meningkatnya kekuatan klan-klan militer. Periode Kesogunan. Pada abad ke-12, pemerintah Jepang mengalami perubahan besar dengan munculnya sistem shogun, yaitu pemimpin militer yang mengendalikan negara, sementara kaisar hanya menjadi simbol kekuasaan. Beberapa periode penting dalam sistem kesogunan ini meliputi 1. Kesogunan Kamakura yang dipimpin oleh klan Minamoto, menandai awal pemerintahan militer Jepang. Yang kedua, Kesogunan Ashikaga, masa di mana kekuasaan shogun melemah dan perang antar klan sering terjadi. Yang ketiga, Kesogunan Tokugawa yang didirikan oleh Tokugawa Ieyasu, membawa stabilitas dan isolasi Jepang dari dunia luar. Selama era kesogunan, Jepang menerapkan sistem feodal, di mana daimyo, tuan tanah, menguasai wilayah-wilayah tertentu, dan samurai menjadi kelas prajurit yang setia kepada mereka. Periode Meiji merupakan era transformatif di Jepang, ditandai dengan modernisasi dan westernisasi yang besar setelah berakhirnya kesogunan Tokugawa. Periode ini mengambil nama dari Kaisar Meiji, yang gelar pemerintahannya Meiji, yang berarti pemerintahan yang tercerahkan, mencerminkan aspirasi bangsa untuk kemajuan dan pembaharuan. Restorasi Meiji merupakan titik balik sejarah di mana kekuasaan dikembalikan kepada kaisar setelah lebih dari 600 tahun dikuasai oleh kesogunan. Prosesnya, Kaisar Meiji melakukan reformasi total yang meliputi pembangunan infrastruktur modern, industri skala besar, sistem pendidikan, dan wajib militer yang menghapus kasta samurai. Jepang menjadi monarki konstitusional melalui konstitusi Meiji, parlemen, dan pemerintahan terpusat. Budaya barat diadopsi dalam gaya hidup, arsitektur, dan kuliner sebagai bagian dari modernisasi. Pembangunan jalur kereta api memicu kebangkitan industri. Modernisasi ini menjaga kedaulatan, namun juga memicu semangat ekspansionis dan militeristik yang membawa Jepang ke Perang Dunia II hingga 1945. Saat ini, Jepang menggunakan sistem monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Artinya, meskipun Jepang punya kaisar, kekuasaan pemerintahannya diatur oleh konstitusi atau undang-undang. Ada dua tokoh utama yang perlu kita bedakan perannya. Yang pertama adalah kaisar. Saat ini, Jepang berada di era Reiwa dengan Kaisar Naruhito. Namun, perlu diingat bahwa kaisar di Jepang sekarang hanya sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat. Beliau tidak memiliki kekuasaan politik praktis. Yang kedua adalah Perdana Menteri. Inilah pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya. Perdana Menteri memimpin kabinet dan menjalankan roda pemerintahan yang dipilih dari anggota parlemen atau yang disebut Kokai. Singkatnya, kaisar itu adalah wajah tradisi dan simbol, sedangkan Perdana Menteri adalah penggerak politiknya. Kaisar disebut keturunan Dewi Matahari atau Amaterasu karena merupakan dewi yang tertinggi. Dalam mitologi Jepang, Amaterasu itu merupakan Dewi Matahari yang memimpin surga. Karena kekaisaran adalah posisi pemimpin tertinggi manusia, maka secara politis dan spiritual, kedudukan itu dicocoklogikan harus berasal dari garis keturunan dewi yang paling tinggi juga agar legitimasinya mutlak. Selanjutnya, kita masuk ke materi pendidikan. Sebelum sistem sekolah modern seperti sekarang ada, pendidikan di Jepang pada zaman Edo sangat dipengaruhi oleh kelas sosial. Ada dua jenis sekolah utama yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Hanko. Ini adalah sekolah khusus anak-anak samurai seperti kaum bangsawan atau ksatria. Materi utamanya bukan hanya soal akademik, tetapi lebih ke ajaran Konfusianisme, moralitas, dan strategi militer. Tujuannya jelas, yaitu membentuk pemimpin yang disiplin dan beretika.
Yang kedua dan yang paling unik adalah Terakoya. Kalau Hankou tadi untuk elit, Terakoya ini untuk rakyat jelata seperti anak-anak petani atau pedagang. Belajarnya biasanya di kuil-kuil. Fokusnya simpel tetapi krusial seperti membaca, menulis, dan berhitung menggunakan sempoa. Yang pertama, pada era restorasi Meiji, Jepang melakukan modernisasi besar-besaran setelah berakhirnya sistem feodal untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat. Pada era restorasi Meiji, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk rakyat yang loyal kepada kaisar dan mendukung kemajuan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan sistem pendidikan yang terpusat. Pendidikan juga mulai dibuka untuk seluruh rakyat tanpa memandang status sosial. Meskipun begitu, kesempatan bagi perempuan masih terbatas. Reformasi ini didukung oleh Gakusei pada tahun 1872 yang menjadi dasar sistem pendidikan modern dan penerapan wajib belajar di Jepang. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang mereformasi sistem pendidikan untuk membangun masyarakat yang demokratis dan damai. Tujuan pendidikan pada masa ini adalah untuk membentuk warga yang demokratis, mandiri, dan cinta damai. Sistem pendidikan menjadi lebih desentralis melalui Dewan Pendidikan Daerah. Dari segi kesetaraan, kesempatan pendidikan diberikan secara setara bagi laki-laki dan perempuan. Diterapkannya sistem 6-3-3-4 dan wajib belajar selama 9 tahun di SD dan SMP. Sistem pendidikan di Jepang saat ini diatur kurikulum nasional MAX yang mengintegrasikan akademik, moral, dan keterampilan hidup. Sistem 6-3-3-4 ini terdiri dari 6 tahun di Shogakko, mempelajari kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta pendidikan karakter. Lalu 3 tahun di Chugakko, digunakan untuk memperdalam pengetahuan akademik dan keterampilan sosial. Kemudian 3 tahun di Kotogakko, berfokus pada persiapan menuju perguruan tinggi atau dunia kerja. Selanjutnya, siswa dapat melanjutkan ke Daigaku selama sekitar 4 tahun untuk mendalami bidang keahlian yang dipilih. Ekstrakurikuler ini tidak diwajibkan, tetapi banyak siswa yang mengikuti untuk melatih kedisiplinan, kerjasama, dan komitmen. Makan siang di sekolah. Siswa makan siang bersama dan bergiliran membagikan makanan untuk melatih tanggung jawab. Kegiatan bersih-bersih ini dimaksudkan untuk menanamkan rasa tanggung jawab, kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, dan bentuk rasa syukur terhadap tempat belajar. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki memberikan dampak besar pada pendidikan di Jepang. Banyak sekolah rusak, kegiatan belajar terhenti, dan banyak guru serta siswa menjadi korban. Setelah perang, pemerintah Jepang memprioritaskan pendidikan sebagai dasar pemulihan negara. Sistem pendidikan direformasi dari yang sebelumnya berorientasi militer menjadi lebih demokratis, dengan penekanan pada ilmu pengetahuan, keterampilan, disiplin, dan pendidikan karakter. Melalui pendidikan, Jepang berhasil menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat mendukung pembangunan kembali ekonomi, industri, dan teknologi. Karena itu, pendidikan menjadi kunci utama kebangkitan Jepang setelah perang. Minasang tahu nggak, Jepang dulu pernah melakukan isolasi diri dan juga berhasil bangkit dari bencana bom atom di Hiroshima dan Nagasaki loh. Bagaimana sih mereka menyeimbangkan tradisi dan teknologi, dan kenapa masa isolasi tersebut justru tidak menghambat kemajuan mereka? Jepang menjaga keseimbangan melalui prinsip Wakon Yosai. Mereka mengadopsi teknologi canggih dari luar sebagai alat untuk maju, namun tetap memegang teguh nilai serta karakter tradisional agar jati diri bangsa tidak hilang. Sementara itu, masa isolasi justru menjadi fondasi kekuatan mereka. Selama periode itu, Jepang fokus membangun kualitas internal melalui pendidikan Terakoya yang meningkatkan literasi rakyat secara luas. Jadi, saat isolasi berakhir dan teknologi modern masuk, masyarakat Jepang sudah memiliki kematangan mental dan intelektual yang kuat untuk beradaptasi di persaingan global.